Shalom. Elohim Shalom. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Saya ingin bersaksi bagaimana cara Tuhan menolong hidup saya. Saya sudah sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari tahun 1997 sampai hari ini. Dan sampai kedatangan Tuhan saya akan tetap memegang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ikut banyak kegiatan ibadah dulu di Bandung sama almarhum Opa Yusak Cipto. Saya dulu rajin juga ibadah. Dan bersyukur Bapak Ibu, banyak hal dalam proses hidup saya dari siapa saya sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu 2001, 2002, 2003, 2004 sampai 2005 pernah mengenal kesaksian mantan Panglima Gereja Setan Asia yang bertobat. Itu adalah saya Bapak Ibu. Dulu masih kurus karena belum makan banyak. Sekarang udah gemuk karena udah jadi artis. Ya, penghasilannya udah banyak. Tetapi proses Tuhan luar biasa Ibu Bapak semuanya. Saya tadi sempat nulis Bu. Saya ada usul yang sangat luar biasa melihat ibadah seperti ini. Ibadah yang sangat paling ditakuti oleh penyesatan di dunia ini. Apa tadi? Tadi yang ada 7 orang pria yang mengangkat tongkat. Itu saya hitung 7 Bu. Ya, kalau saya boleh mengusulkan tambah 1 jadi 8. Karena 8 titik matahari 8 titik mata angin tunggal. Ada ya. Kalau boleh 8 itu hitungnya ordo malaikat. Karena saya lihat ada mana 8 tongkat karena mau ngelihat ada ordo sera, ada ordo takta, ada position, ada archangel. 8 yang harus 8. Ini berarti namanya doa 8 arah mata angin yang Tuhan ajarkan untuk kita mengklaim. Saya dulu di satanik paling takut sama doa 8 arah. Karena doa 8 arah adalah 8 malaikat inti dari 8 archangel terkuat di dunia. 8 pas ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cakep. Ya, 8, 1, 2. Mana kerub? Kerubnya mana? Kerubim. Kerub 1. Ini berarti sera. Ini thorn. Oke, cakep Bu. Bu Iin dapat dari Roh Kudus ya Bu ya. Luar biasa. Dipersilakan kembali Mas. Udah aman? Aman. Berarti aman ya, besok ibadah 8 harus berdiri teguh bagi Tuhan di tengah taruh altar domba. Ada ya, udah Bang, balik Bang. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Ya, jadi tengah harus altar domba, anak domba Allah yang namanya Yesus Kristus. Amin. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, saya mantan satanik, puji Tuhan bertobat 97, 2000 saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya bertumbuh, berkembang, berbuah, berdampak dan sekarang menjadi seniman. Dalam dunia seni saya tetap berpegang teguh, tidak pernah pindah agama. Ada orang bilang Mongol katanya udah pindah agama. Tidak Bapak Ibu, sampai kedatangan Tuhan saya ikut diangkat ke surga. Saya akan tetap memegang teguh Yesus Kristus atau Yosua Hamasia adalah Tuhan dalam hidup Mongol. Amin. Jadi kan orang suka nanya begini, Bang, emang komunitas penyesatan itu ada? Ada teman-teman. Tetapi tidak perlu kita takuti, betul? Kita hanya perlu mewaspadai. Kenapa? Karena jangan sampai mereka muncul, iman kita akan goyah. Biar kita tetap punya iman yang teguh,
kita berarti harus melekat erat bersama Tuhan. Amin. Jadi kalau orang nanya, tapi kan kalau Bang Mongol pelayanan kesaksian suka bikin orang tertawa. Yap, karena itu prinsip Mongol, karena saya membawa Injil. Injil itu adalah kabar baik, betul? Berarti harus yang dibawakan adalah kabar baik. Nggak usah nakut-nakutin tahun 2034 Tuhan datang. Sekarang udah banyak banget tuh ngomong tuh 2034 Tuhan datang. Ya ampun, kayaknya Mongol belum nikah lagi. Saya seorang duda yang taat kepada Tuhan. Sampai hari ini saya tidak jatuh dalam dosa. Karena orang suka ngomong, wah enak Ngol jadi artis. Nggak enak Pak, salah makan dijadiin bahan omongan orang Pak. Apalagi adanya lambe tura. Itu artis makan di pinggir jalan ditulis berita, tuh kan udah gembel. Kita makan di tempat mahal dibilang tuh kan hedonisme hidupnya. Padahal enggak Bapak Ibu, kebetulan aja ada duitnya. Terus 97, 98, 99, 2000 sampai hari ini saya merasakan bagaimana kemurahan Tuhan. Enggak pernah ribut Bapak Ibu. Saya tidak pernah ikut lomba stand up, tidak Bapak Ibu. Saya tidak pernah nyodorin muka untuk main film, tidak Bapak Ibu. Karena saya sudah menyadari muka. Kalau saya main film gak mungkin jadi pemeran utama. Pasti yang jatuh dari pohon, ditabrak mobil, ya kan. Saya sinetron pertama judulnya Naik Enak Turun Ogah. Jadi kuntilanak Pak. Gak ada dialognya, cuman hihihi. Yang penting 8 juta masuk. Kalau kebanggaan diri, saya satu-satunya stand up komedian yang sudah stand up di 3 presiden. Dari Pak SBY, Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Itu kenapa bisa? Semua karena Tuhan. Amin. Enggak ada karena Mongol, semua karena Tuhan. Karena saya sudah tahu siapa Mongol. Tapi kalau orang nanya, Ngol emang penyesatan ada Bapak Ibu. Bukan Mongol yang ngomong. Bukan saya yang ngomong wah penyesatan. Enggak, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Mungkin Mongol kami minta tolong Lukas 17 ayatnya yang pertama. Ini doang. Ini tidak untuk pembenaran tetapi untuk kita mewaspadai. Waspada teman-teman, di akhir zaman akan muncul. Kita baca sama-sama Lukas 17 ayatnya yang pertama. Kita baca dengan suara nyaring, boleh Bapak Ibu? 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi Bapak Ibu, penyesatan itu tetap pasti ada. Karena Tuhan Yesus yang ngomong. Bukan Petrus, bukan Paulus. Tapi Tuhan Yesus yang ngomong. Berarti sekarang kita hanya perlu mewaspadai. Dan yang paling penting kayak ibadah kayak begini. Ibadah yang mengguncang hadirat Tuhan. Penyesatan boleh ada, tapi kita pasti jadi pemenang. Amin. Amin. Gak usah khawatir Pak. Penyesatan yang bagaimana Bang Mongol? Ada 3 tipe Bapak Ibu. Penyesatan yang ada di dalam itu Mesias palsu, guru palsu, nabi-nabi palsu. Itu adanya di dalam. Gak mungkin di luar, sekarang ada banyak Bapak Ibu. Komunitas Church of Satan, the first satanic church, Luciferian ada di Indonesia. Tetapi kalau setiap Sabtu ada ibadah seperti ini, negara kita pasti akan menang dari penyesatan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu yang masih bisa bersuara, ayo jangan malu untuk nyembah Tuhan. Tapi Bang gua fales, enggak apa-apa. Hatimu enggak fales, Tuhan tetap terima penyembahanmu. Jangan kalau nyembah Tuhan sama dengan orang sama dengan ayam ketelan karet. Oh, haleluya. Tapi giliran meminta kepada Tuhan kenceng doanya. Tuhan berkati hidupku. Tapi menyenangkan Tuhan gak mau. Anda tahu penyesatan di dunia ini paling takut dengan apa? Apakah dengan doa? Tidak saudara-saudara. Di saat Anda berdoa, pendakwaan itu akan muncul dalam pikiran Anda. Apakah dengan baca Alkitab Anda akan menang? Tidak saudara-saudara. Setan pun tahu isi kitab.
Setan pun tahu isi Taurat. Apakah dengan tengking dalam nama Yesus setan lari? Anda lupa kasus anak-anak Skewa di Alkitab mengusir setan. Setan nanya Yesus mana? Karena di dunia ini ada lebih dari 20 orang bernama Yesus. Ada Yesus Tevez, ada Leonardo Jesus. Mungkin ada juga kali Manado nama Yesus. Manado kan semua nama-nama Alkitab ada. Thomas ada, Lukas ada, Petrus dipanggil kok Pet. Banyak. Di Manado Tante Lucy ada. Mungkin Luciana namanya, tapi kalau dipanggil Lucy kayak berasa Lucifer gitu ya kan. Banyak di Manado. Tapi Yesus mana yang Anda pegang? Yesus mana yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Yang itu yang sekarang udah pakai, ada yang menggunakan Yeshua Hamasya. Kalau mau lengkap Yesus Kristus. Seperti Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh di bubungan bait Allah. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi aku mempunyai kuasa Yesus Kristus orang Nazaret. Kalau Mongol stres, orang Sangir. Saya orang Sangir, orang Manado tapi suku Sangir. Mama saya dulu adalah elders dari Children of God, Ibu Iin. Bahkan saya tidak bisa menolong mama saya apakah beliau meninggal sudah menerima Yesus Kristus atau tidak. Karena saya ditinggal beliau usia kurang lebih 4-5 tahun. Beliau matinya juga tidak dalam kondisi yang normal, tetapi dengan kondisi terpasung. Kakinya dua-duanya diikat oleh rantai anjing. Ada banyak saksi hidupnya masih hidup. Nanti udah ada dibikin video, mudah-mudahan muncul di Netflix. Seorang anak haram yang sukses, itu judulnya. Manusia dunia boleh bilang Mongol gak akan sukses. Tapi bersama Yesus Kristus Mongol sukses. Amin. Saya putra daerah dari Sulawesi Utara yang udah main 42 film Bapak Ibu. Bayangkan. Hanya 2 film horor, padahal memang muka lebih cocok di horor. Ya kan, jadi setan gitu, nggak apa-apa, penting 150 juta. Saya main sinetron Muslim, Maija pengen ke Mekah. Saya gendong babi karakternya. Babinya asli, nggak ada dari Serofom. Tapi orang nanya kenapa diambil, sehari 30 juta bayarannya Bapak Ibu. Selesai syuting Mongol beli Ferrari original cash tanpa berhutang. Ya kan? Orang banknya nanya, kenapa bang kredit aja setahun gak boleh. Agamaku melarang berhutang. Ah, berarti Kristen gak boleh ngutang bang? Gak boleh, minjem boleh. Karena Ulangan 28, engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Berarti nggak boleh ngutang tapi boleh minjem. Yang jawab pasti punya utang. Jadi Bapak Ibu, hidup tuh nggak usah dibuat ribet. Anda baca Alkitab itu wajib hukumnya. Saya sudah baca Alkitab 18 kali sampai hari ini. Udah mau masuk 19. Kenapa saya rajin baca Alkitab? Biar imanku tidak rontok Bapak Ibu. Dunia seni, dunia keartisan itu jebakan Batman buat orang yang baru lahir baru. Nanti udah belanja Louis Vuitton tiap minggu, belanja Gucci tiap minggu, punya 4 Hermes tapi tinggalnya di Kalibata City. Kalau Anda punya 4 Hermes harusnya Rasuna. Punya 4 Hermes tapi tabung gas hijau, tulisannya untuk orang miskin. Tapi Manado sayang, itu Manado kalau dalam hal gengsi nggak akan pernah kalah dari siapapun, gitu. Cincin boleh 5 di jari, di rumah nggak ada kursi nggak apa-apa. Yang penting keluar rumah shalom.
Saya juga begitu. Tadi ditanya di bawah, itu Mongol aksesorisnya asli. Hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Ya. Terus yang kedua, saya ini ibadah perdana ke sini. Saya mendengar Anda berdoa. Saya dari tadi melihat atas bawah ada apakah. Tapi kenapa sebegini kenceng penyembahannya? Kenapa cuma sampai di awan-awan doang? Kenapa tidak sampai ke takhta Bapa? Satu hal yang Mongol harus ingatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai mantan penyesatan dulu. Pujian penyembahan antara engkau dengan Tuhan di saat kau lakukan, jangan meminta. Itu punya Tuhan, kita harusnya beri. Jangan minta di saat pujian dan penyembahan. Jangan minta Tuhan urapi bangsa ini. Beri, karena itu punya Dia. Naikkan puji-pujianmu, naikkan penyembahanmu kepada Bapa dalam bentuk engkau memberi. Enggak usah meminta, karena itu akan diberi langsung. Karena itu menjadi hak dan kewajiban kita. Naikin level imanmu, jangan cuma jadi sahabat, anak dan hamba. Penyesatan butuh yang namanya prajurit Kristus. Level keempat sebelum mempelai Kristus. Level anak, hamba dan sahabat. Level cengeng, sedikit-sedikit meminta. Tetapi yang namanya level prajurit dan level mempelai Kristus. Level tertinggi, karena itu tinggal mengklaim. Jangan lagi minta Tuhan jagain hidupku, gak usah. Kita udah anak Tuhan yang akan selalu dijaga, karena itu merupakan haknya kita. Karena di saat kita memberi kepada Tuhan, Tuhan turun tangan. Amin. Amin. Pujian penyembahan di altar, kenapa kita yang harus pemuji? Yohanes yang ngomong, Yesus itu mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kita lah Bapak Ibu. Jangan di saat kita nyembah Tuhan, Ibu Iin udah tengkurap, udah nangis di hadirat Tuhan, udah bersuka cita, kita masih masang status. Mongol mana ya? Lepas semuanya. Dan rasakan hadirat Tuhan di saat engkau beribadah. Pulang, engkau akan Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Sakitmu akan Tuhan sembuhkan. Kenapa? Altar itu adalah tempat wilayah Tuhan. Siapapun yang ada di altar pasti Tuhan akan selamatkan hidupnya. Amin. Jadi ayo teman-teman. Ini tim di depan penyembahannya, pemain rebana semua lengkap keren. 8 ada. Bu Iin, sumpah demi Tuhan Yesus, selama saya pelayanan udah keliling Indonesia, hanya tempat Anda ada 8 panji utama. Kenapa Bapak Ibu? Karena dunia satanik itu memark 8 titik utama dunia. Utara, timur, selatan, barat. Anggaplah benar ya ini barat. Maksudnya 4, 8, terus silang 2, silang 2. Utara ada penguasa. Timur ada penguasanya. Barat ada penguasanya. Selatan ada penguasanya. Antara utara dan timur ada penguasa. Timur dan selatan ada penguasa. Tapi gereja Anda ada 8 panji. Tengah anak domba Allah. Maka hidup Anda aman terkendali. Ketemu setan, dia yang akan cium tangan. Karena kita anak raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Jadi kalau lewat kubur gak usah permisi. Di orang Indonesia apalagi di Bekasi lewat kuburan maghrib. Dehem. Misi kong. 8 meter di dalam tanah permisi. Dia nyahut silakan, kita yang pingsan. Bekasi katanya banyak pocong. Gak usah takut, itu setan difabel. Di pocong setan apa yang ditakuti dari pocong? Pocong itu takut banget sama portal. Karena portal sepinggang dia gak bisa lompat.
Jadi kalau lompat dia mati lagi 2 kali. Jadi nggak usah khawatir. Anda yang badannya gemuk, nggak usah ngotot pingin nge-gym, pingin ini makan nasi pun nggak usah. Karena engkau gemuk, engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Yesaya yang bilang bukan mongol, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi Anda pasti gemuk, ya kan? Jadi nggak usah takut. Oh tapi Pak Mongol nanti kalau gemuk katanya meninggal jantung. Nggak usah dipercaya. Teman Mongol kurus juga meninggal jantung, ya kan? Tinggal bagaimananya di saat kita meninggal, apakah Kristus masih dalam hidupmu atau tidak? Anakku seorang putri Bu Iin sekarang sudah mau masuk 17 tahun. Beliau sekolah di SMA Taruna Nusantara Magelang. Anakku seorang putri cita-citanya pingin jadi jenderal. Ya sudahlah gak apa-apa. Saya pinginnya dia jadi dokter. Tapi dia pingin jadi jenderal. Saya bersyukur Bapak Ibu, serius. 3 tahun lalu dalam proses hidup saya kehilangan uang 53 miliar Bu Iin. Duitnya bukan Mongol salah bikin bisnis, tidak. Uangnya dalam bentuk tabungan dipinjam orang untuk nyalon gubernur. Orangnya ditangkap KPK karena terbukti korupsi COVID. Hilang duit Mongol. Puji Tuhan gak serangan jantung. Serius Bapak Ibu. Saya kehilangan uang itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan mampukan Mongol. Saya nangis sampai ingus meleleh sama air mata. Saya tahu rasanya seperti apa. Karena udah gak ketemu tisu. Ternyata ingus dan air mata bercampur, rasanya asem. Ya, upil rasanya asin. Saya merasakan itu. Saya nangis di kamar, adik-adik saya di rumah udah pada stres, dipikir Mongol bunuh diri. Hari ketiga saya doa subuh jam 4, saya lagi nangis, saya dengar suara Tuhan Bu Iin. Saya dengar banget Roh Kudus tuh bersuara. Dia ngomongnya simple banget. Masih kurangkah kebaikanku dalam hidupmu? Saat itu juga Mongol bangun. Dan Mongol bilang sama Tuhan, ampuni aku. Maafkan Mongol karena ternyata sempat ragu atas kebaikanmu. Dan sekarang Anda lihat saya masih ada di atas panggung. Masih terkenal sebagai stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. 15 menit saya 150 juta. Sekarang udah mau 3. Hanya 15 menit sekarang udah mau 30 menit. Terus orang nanya, Ngel lu kalau pelayanan gereja emang minta tarif? Saya tidak pernah ngasih tarif. Saya selalu jawabnya berdoa tanya Roh Kudus, mau kasih berapa buat hambaku? Kalau saya minta tarif tidak ada gereja yang berani bayar 15 menit 150 juta. Saya bebankan kepada gereja, kalau nggak ngasih gimana Pak Mongol? Itu keterlaluan. Ibadah jam 7 pagi Pak. Saya di Jakarta, saya pasang alarm, handphone saya ada 16. 16-nya alarmnya dinyalain. Bunyi semuanya. Puji Tuhan nyampe sini nggak macet Pak di jalan. Saya cuman kurang lebih 22 menit nyampe. Saya, udah nyampe. Orang nanya kenapa Mongol tahu Bekasi? Saya dulu tinggal di Kemang Pratama. Jadi hafal daerah Bekasi. Daerah jajahan Mongol. Karena muka cocok tinggal di daerah sini. Ya kan? Datang ke rumah orang jangan Bu kayaknya tukang hipnotis yang di luar. Ya. Gak apa-apa. Tapi kalau orang nanya Bang terus bagaimana penyesatan yang di luar? Penyesatan di luar namanya antikris. Sekarang sedang mulai berjalan mereka. Tapi gak usah khawatir. Kita tetap dalam Kristus sekalipun mereka anti, kita jangan menjadi bagian dari komunitas tersebut. Amin. Penyesatan yang ketiga, penyesatan yang ada di atas.
Alkitab berkata banyak malaikat gelap menyamar menjadi malaikat terang. Yang dilakukan apa? Penyesatannya muncul di gereja saat ini. Saya tidak anti yoga. Saya tidak pernah anti terhadap yoga. Tetapi gereja sebaiknya tidak dalam bentuk yoga. Mendingan ibadah seperti ini. Amin. Ngapain yoga? Ngapain Pak? Iya Bang, biar kita bisa bersatu dengan alam. Lu mau ngapain? Menjadi dokter stranger? Nggak usah. Tapi kita duduk diam di hadirat Tuhan seperti ini. Menyembah Tuhan itu juga bagian dari yoga hidup. Amin. Mending minta Roh Kudus jamah. Minta Roh Kudus terangkan apa yang harus kulakukan. Nggak usah khawatir. Setan sebesar apapun tetap akan kalah dengan kuasa darah anak domba Allah. Amin. Nggak usah khawatir, tapi Bang ini hidup nggak baik-baik aja. Ada demo di mana-mana, saya takut keluar. Takut terjebak terus dibakar massa. Nggak usah Bapak Ibu. Meninggal itu urusannya Tuhan. Hidup kita yang harus bertanggung jawab. Meninggal nggak usah nunggu demo. Kalau memang waktunya selesai, hidup kita selesai dengan indah. Saya harusnya jadi korban di tsunami Selat Sunda yang terjadi di Tanjung Lesung. Saya MC-nya Bu Iin. Menewaskan teman-teman 17. Saya yang jadi MC, udah dibayar DP. Tahu-tahu seminggu sebelum acara Mongol ditelepon batal tampil di acara tersebut. Berarti pertolongan Tuhan selalu nyata. Amin. Coba kalau Mongol yang hadir. Sejago apapun Mongol berenang ketimpa rijing tetap menghadap yang kuasa. Tapi Tuhan tolong seminggu sebelum acara. Saya gak jadi nge-MC. Dan saya ada di sini hari ini. Amin. Gak usah lama-lama. Mahal soalnya. Mahal soalnya. Tapi kita bisa melihat semua anak-anak Tuhan yang hadir hari ini. Minta sama Tuhan, Tuhan gedein tempat ini. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan tempat ini. Amin. Biar semua, semua duduk di lantai. Saya udah gak kuat. Semuanya mukanya sukacita. Satanik dimanapun, penyesatan di dunia ini takut dengan satu hal. Yang namanya pujian penyembahan. Kenapa satanik takut dengan pujian penyembahan? Karena bosnya dulu adalah seorang pemuji. Bosnya dulu adalah orang altar. Jadi teman-teman, di saat engkau menyenangkan hati Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Lepaskan semua beban yang ada di pikiranmu. Gak usah mikir. Tapi Bang katanya makan babi mengandung cacing kremi. Makan aja. Putus cacingnya selama engkau kunyah. Gak akan pernah mati. Soalnya Bang dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit cacingnya gak mati. Selama engkau kunyah jadi perkedel tuh cacing. Hantem-hantem aja, yang penting doa dulu. Sucikan, kuduskan makanan ini Tuhan. Enggak usah ribet yang lain. Pak enggak boleh pakai nasi putih. Enak nasi kuning Pak. Emang paling enak nasi kuning. Udah ada ayam, orek, perkedel. Enggak ada orang meninggal gara-gara nasi. Meninggal semua karena Tuhan. Tapi usul Mongol di depan presiden, kalau bisa di saat meninggal anak Tuhan, jangan pernah kata Alkitab di peti mati. Orang dia hidup aja enggak baca, apalagi udah mati. Baca Alkitab di saat engkau masih hidup. Jangan udah mati lu taruh tuh Alkitab di sebelah kanan. Percuma, gak mungkin dia bangun. Udah habis hidupnya. Terus yang kedua, nanti Bu Iin kalau ada jemaat yang meninggal berhenti mengucapkan turut berduka cita, semoga diterima di sisinya. Udah panjang tuh kalimat itu. Dari abad ketiga udah dipakai. Udah penuh di sisinya. Ganti baris baru, semoga diterima di depannya gitu. Ya sisinya terus deh. Sisinya udah muter nih, bumi segini gede udah penuh.
Di sisinya semua numpuk tuh. Besok-besok semoga di depannya ya kan. Jadi kalau pingin lihat tinggal nengok. Bapak surgawi cakep banget. Kalau di sisinya ntar tuduh-tuduhan. Yang mana yang Tuhan ya? Yang baris baru gitu. Anak muda yang hadir hari ini. Jika engkau punya sahabat yang berulang tahun. Jangan engkau telepon jam 12 malam lewat 1 menit. Buat ngucapin selamat ulang tahun ya. Nggak usah. Karena Amsal 27 ayat 14 tolong dikasih lihat. Wih, mahkota kerajaan surga. Dengan sayap malaikat. Cakep. Amsal 27 ayat 14 boleh? Oh udah pergi ya yang... Udah tuh. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Siapa... Tuh, siapa yang mengucapkan kata-kata selamat di pagi-pagi hari sekali, hal tersebut akan dianggap sebagai kutuk. Jadi Bang Mongol ngucapin selamat ulang tahun bagus jam berapa? Jam 4 pagi. Ngapain Bang jam 4? Bangunin orangnya sekalian doa subuh. Betul? Karena jam 12 malam jam ngapain? Jam tidur. Mazmur 127 ayat 2 coba Bang. Di Mongol potongan belakang kayak jenderal ya. Mazmur 127 ayat 2. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itulah buat Anda pria yang masih belum punya kekasih. Apa yang perlu engkau lakukan untuk punya kekasih? Tidur. Karena Hawa diciptakan oleh Tuhan di saat Adam sedang tidur. Jadi enggak usah kelayapan nyari pacar. Tidurlah. Bangun jam 3:30 pagi. Masuk hadirat Tuhan. Bersihkan atmosfer di atas Anda. Minta malaikat Tuhan berkemah. Minta malaikat Tuhan menjaga hidupmu. Maka akan engkau alami hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Amin. Anak muda cewek-cewek gak usah ngejar skincare. Cewek tuh udah skincare. Glowing mukanya. Tapi lehernya hitam. Itu kayak kaki kena knalpot. Wih, mengkilat loh gila. Itu sampai semut kena sih. Wih, glowing. Percuma lehernya coklat. Kecantikan hati yang lebih penting. Amin. Karena hati Tuhan suruh Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah tim kehidupan. Amin. Jadi jaga hati. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kendalikan pikiranmu. Karena Roma 12 yang bilang janganlah pernah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ngapain kita mikirin? Gak usah, semuanya sudah Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Jadi kita gak boleh mikir, pikir boleh. Tapi Filipi 4 ayat 8 pikirkan yang manis, yang enak didengar, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ada pedang. Pedang. Dalam selengkap senjata Allah. Satu-satunya senjata yang bisa. Dibilang tuh senjata yang aktif. Yang lain pasif. Shield, kasut, baju, ketopong itu semua pasif. Tetapi ada satu senjata yang namanya pedang roh. Pedang roh itu adalah firman. Jadi Anda harus rajin baca Alkitab. Jangan cuma baca Matius 6 ayat 3, Ulangan 28 ayat 1 sampai 9. Ketemu setan diberkatilah buah kandunganmu. Enggak mungkin. Ketemu anak satanik Anda baca carilah dahulu ya, enggak kena. Oleh sebab itu rajin baca Alkitab. Karena kalau engkau tidak rajin baca Alkitab, pedang rohmu sama kayak pisau pramuka. Motong orang mati, hidup lagi segini. Tapi kalau engkau memiliki pedang roh segitu banyak,
siapa yang berani dalam hidup Anda? Amin. Jadi hari ini saya ingin ngajarin teman-teman menyembah Tuhan. Bukan saya lebih jago, tidak. Tapi saya ingin merevisi banyak hal. Dalam ibadah sebelum memulai, pemimpin harus melakukan namanya doa pengudusan. Jangan langsung ibadah. Karena yang hadir tidak semuanya masih berkenan di hadapan Tuhan. Harus ada doa pendamaian. Tuhan sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Jangan langsung ayo kita menyembah. Enggak boleh. Karena Roh Kudus tidak akan pernah menerima setitik nila ketidakkudusan. Bagaimana supaya semuanya menjadi kudus? Klaim janji Tuhan. Karena kita semua dikuduskan oleh darahnya. Amin. Kita berhak masuk dalam hadirat Tuhan. Dan di saat Anda melakukan pujian penyembahan, pilihlah lagu. Tidak semua lagu itu lagu praise and worship. Tidak semua lagu itu lagu worship. Tidak semua lagu itu lagu pujian. Ada spek masing-masing. Kalau di gereja Katolik namanya Gregorian Song. Itu ngambilnya dari kitab Mazmur. Jadi nanti kita, teman-teman yang hadir hari ini, Anda yang mau menyanyi bagi Tuhan, nyanyi, keluarkan suaramu, tapi fales bang, gak apa-apa. Paling kalahnya Anda kiri kanan yang mundur, suaranya keliling. Kadang jadi sopran, alto, mana dia dapet. Hai Titi. Si kecil-kecil sekarang cakep ya. Ini pasti bedaknya mahal. Kita dulu purol. Ditaruh di sini, sesek, cuk. Digosok, kadang ada di sini, ada di sini, gak apa-apa. Sabunnya, ya ampun ya. Kita dulu cuman gift. Kerendam, besoknya jadi bubur tuh sabun. Saya dulu kecil gak pernah pakai sabun mandi Pak. Sabun yang buat cuci celana jeans yang ada lambang orang jabat tangan. Tulisannya Sunslick. Dulu saya gak ada sampo di Sanger Pak. Adanya santan kelapa. 2 hari 3 hari mengkilat, hari ketiga bau busuk. Bantal sarungnya dibuang ke kolam, meninggal ikannya. Tapi semua rambutnya hitam. Sekarang udah pada ubanan, solusinya pada ngecat rambut. Padahal kitab Yesaya bilang sampai masa putih rambutmu aku menggendong engkau. Lu cat sama Tuhan dilepas, bukan dia. Bukan dia. Orang dia taunya uban sekarang hitam, Tuhan bingung sih, bukan. Saya juga begitu terakhir saya pingin operasi hidung. Saya malu pesek pakai kacamatanya di kepala. Karena kalau ditaruh di sini suka melorot ke bawah. Ini kan jadi kayak babaliong gitu Tuhan. Yang kedua kenapa kacamatanya di kepala? Karena yang minus otaknya. Matanya enggak. Saya udah telepon dokter bedah plastik. Apa namanya? Ambil tulang telinga. Ditaruh di sini nanti ditarik jadi mancung. Saya ditegur sama oma-oma. Mongol. Semua yang Tuhan ciptakan ada kegunaannya. Saya baru kaget pas saya ngecek di Google, orang yang tertinggi umurnya paling tua di dunia ada 4 orang, 4-4-nya pesek. Ternyata umur panjang itu yang pesek. Kenapa orang mancung gak umur panjang? Boros bernafas, ngoroknya kenceng. Tapi orang yang pesek itu smooth, ya kan? Ya serius Pak, orang pesek itu penderitaannya hanya satu, COVID. Kalau COVID datang orang pesek sedunia stres. Karena sampel semuanya ngambilnya dari hidung. Anda hidung mancung dicolok, dicabut, kita pesek dicolok, dipelintir. Jadi jadi santai-santai aja, nggak usah ribet. Hidup tinggal kita nikmati.
Bu, izin ibadah hari pagi ini setiap hari atau hanya seminggu sekali? Seminggu sekali. Kalau doa setiap hari. Doa harus setiap hari karena doa itu nafas orang Kristen. Orang Kristen yang tidak bernafas berarti orang Kristen yang kurang berdoa. Jangan kaget, hidupnya harus selalu iri melihat orang lain. Ya Allah, cincinnya gede banget. Padahal tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Rantai kongguan rose gold. Gitu. Jadi jangan dipercaya. Udah begitu orang kalau cincinnya gede, penyembahannya paling tinggi, tangannya apakah itu dia menyenangkan hati Tuhan? Enggak, ngasih lihat cincin. Biar yang di belakang stres. Udah gak usah lama-lama. Saya ingin ngajak teman-teman semua menyenangkan hati Tuhan. Pulang dari sini baca Mazmur 103. Ini kenapa kita harus menyenangkan hati Tuhan. Pertama, karena kita merupakan pewaris kerajaan surga. Yang kita harus melakukan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kedua, dalam pujian penyembahan itu ada mujizat Tuhan. Amin. Amin. Jadi nggak usah khawatir, tapi Pak Mongol nggak usah. Dalam hadirat Tuhan tidak ada tapi-tapian. Dalam hadirat Tuhan, dalam kekudusan Tuhan, semua menjadi pasti. Amin. Buat anak-anak muda, Pak, saya pingin kerja tapi belum dapat. Masuk hadirat Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah kita. Amin. Saya 14 tahun Bapak Ibu jadi artis. Tahun pertama saya jadi artis, enggak usunan setahun. Antara 2-3 bulan saya pertama kali jadi artis, Pak. Di rumah saya di pagar digantung ayam udah tinggal kepala, dagingnya hilang tapi isi-isi dalamnya lengkap. Depan rumah Mongol nangis-nangis datang. Assalamualaikum Bang Mongol, ya Allah ini santet Bang. Ya ampun Bang, ini ada orang yang gak suka sama Abang. Ntar gua ke Garut ya Bang buat nyari orang pinter. Gak usah. Tapi Bang ini takutnya nanti kena di keluarga Abang, gak usah. Kenapa Mongol bilang gak usah? Karena Mongol yakin perlindungan Tuhan nyata dalam hidup Mongol. 3 hari, 4 hari, sebulan ditaruhnya jam 4 subuh. Orang yang naruh itu pakai kupluk. Jadi pas kita lihat di CCTV, itu siapa ya? Nggak kelihatan. Mongol tulis di kertas, tolong dong dagingnya tinggalin. Sampai hari ini Mongol santai-santai aja. Dikirimin ini, Bu Iin itu yang punya orang suku. Ini kita nggak ngejekin suku ya, katanya itu ilmu orang Sunda. Yang bawang putih dibakar 5 siung, ditusuk pakai kuningan, dilempar ke rumah Mongol biar katanya serumah celaka. Enggak, saya percaya janji Tuhan bukan janji manusia. Kuningannya Mongol kumpul, gua jadiin ikat pinggang. Lumayan tinggal pakai jigong, bersih. Nggak usah dibuat ribet ngadepin hidup. Saya tadi udah request lagu. Boleh teman-teman pemain musik, singers, milih Mongol yang manggil apa Tuhan yang manggil? Iya bener kan? Ya kalau dipanggil Tuhan kan berarti pergilah dengan selamat ya kan? Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ini lagunya lagu yang sangat lama. Judulnya Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Saya minta semua bangkit berdiri. Berdoa dulu sebelum mau menyenangkan hati Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Dan minta Tuhan layakan untuk kita masuk dalam hadiratnya.